Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tak seorang pun di antara mereka yang percaya bahwa bakat Xiao Fan dan alkimia akan melampaui Chang Wu. Setelah sekian lama suasana hening di sekitar, karena Du Xingwen dan Zhu Huaqing hadir, tak seorang pun berani berbicara. Tatapan semua orang tertuju pada tungku alkimia milik Xiao Fan. Tiba-tiba, mata Xiao Fan berbinar. Duar, gerak duar. Tutup tungku besar itu perlahan terangkat, dan asap tebal yang tak terbayangkan menyebar ke segala arah. Pil ini rusak. Seseorang di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Kemunculan asap tebal tersebut jelas merupakan indikasi bahwa pil telah hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tak seorang pun berani mempercayai apa yang mereka lihat itu nyata. Bukan karena mereka terkejut dengan kegagalan Xiao Fan pada alkimia, tetapi mengapa Du Xingwen dan Zhu Huaqing melihat ke arah tungku alkimia yang gagal. Saudara Bu Fan, kamu sungguh disayangkan, Chang Wu mendesah tanpa henti, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tentu saja, Chang Wu masih senang di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Bum duar-duar asap tebal itu dengan cepat menghilang, lenyap di udara, lalu kabut pil yang pekat melayang keluar dari tungku alkimia. Ini apa ini? Chang Wu sangat terkejut, dia sangat familiar dengan pemandangan di depannya, karena asap baik siang yang baru saja dia sempurnakan juga seperti ini. Orang-orang lainnya pun tercengang, ini mungkinkah kabut baik siang terbentuk? Ya ampun, tidak mungkin, bukankah tungku alkimianya gagal? Ini orang-orang lain di dekatnya semuanya terkejut, rahang mereka ternganga, tidak dapat mempercayai semua itu. Itu benar-benar terbentuk. Bibir Du Xingwen melengkung ke atas, dan tatapannya ke arah Xiao Fan dipenuhi dengan apresiasi. Zhu Huaqing sama saja, matanya dipenuhi pujian saat dia melihat Xiao Fan. Buka. Pada saat ini, Xiao Fan meraung, dan dalam sekejap, kabut pil yang padat dan bergulung-gulung itu menyatu menjadi hantu binatang buas yang halus, tampak jelas di udara, seakan dipenuhi dengan kehidupan. Ini binatang macam apa ini? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang angkat bicara, karena kabut baik siang Xiao Fan yang dikeluarkan memiliki penampilan aneh, menyerupai naga, harimau, macan tutul, dan phoenix. Du Xingwen dan Zhu Huaqing tercengang, karena mereka tahu bahwa kabut baik siang yang Xian Fan keluarkan adalah binatang legendaris. Binatang semacam ini hanya tercatat dalam teks-teks kuno, orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Kabut baik siang jenis binatang legendaris. Siapa sangka Du Xingwen dan Zhu Huaqing tercengang di tempat, lalu mereka melihat kabut baik siang menghembuskan napas, mengembalikan energi spiritual ke dalam pil. Seketika, pil yang disempurnakan oleh Xiao Fan naik satu tingkat lagi. Fiuh, selesai Xiao Fan menyeka keringat panas dari dahinya, bergumam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melakukan alkimia, aku sudah tidak terlatih. Suara Xiao Fan tidak keras, tetapi orang-orang di dekatnya masih mendengarnya dengan jelas. Astaga, sudah bertahun-tahun sejak dia melakukan alkimia, dan dia bisa menyebabkan kehebohan saat pertama kali melakukannya lagi. Terutama Chang Wu, setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, dia begitu marah sampai-sampai gigi geraham belakangnya hampir hancur menjadi debu. Dia telah bersusah payah mengolah alkimia selama bertahun-tahun, namun pihak lain berkata dia tidak mengolah alkimia selama bertahun-tahun. Ini sungguh keterlaluan. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa bertahun-tahun yang Xiao Fan maksud bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jika mereka tahu, mereka pasti akan sangat tercengang. Du Xingwen dan Zhu Huaqing segera berlari ke tungku alkimia di depan Xiao Fan untuk memeriksa pil di dalamnya. Hahaha, lumayan, benar-benar berbakat. Anak baik, kamu mengesankan. Tetuas Du Xingwen dan Zhu Huaqing tak dapat menahan diri untuk memujinya berulang kali, sambil mengeluarkan pil yang ada di dalam, rahang mereka terganga. Bahkan jika mereka secara pribadi memurnikan pil,
kualitasnya mungkin hanya akan sama dengan milik Xiao Fan. Dan di tungku alkimia, masih banyak kotoran. Karena di saat yang krusial, Xiao Fan menemukan masalah dalam pemurniannya. Ia menggunakan metode rahasia untuk menyingkirkan bahan yang bermasalah, lalu menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menyelimuti mereka, mencegah bahan yang rusak tersebut memengaruhi kualitas seluruh tungku alkimia. Itulah sebabnya mengapa pemandangan awal berupa asap tebal muncul. Tentu saja, hanya Du Xingwen dan Zhu Huaqing yang memahami hal ini. Xiao Fan membungkuk pada tetua, Du Xingwen, dan Zhu Huaqing. Meskipun dia baru saja fokus pada alkimia, dia juga menyadari identitas mereka. Salam, tetua Xiao Fan berbicara perlahan, mendesah dalam hati pada saat yang sama. Ceroboh, dia masih terlalu mencolok. Awalnya dia ingin bersikap rendah hati, tetapi kekuatannya tidak mengizinkannya. Hahaha nak, siapa namamu? Du Xingwen tertawa keras, berbicara perlahan. Namaku Bu Fan, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Bu Fan nama yang bagus, ditakdirkan untuk kehidupan yang luar biasa. Du Xingwen mengangguk perlahan. Hahaha nak, maukah kamu menjadi muridku? Di sampingnya, Zhu Huaqing berbicara perlahan. Mendengar hal itu, orang banyak di sekitarnya pun terkejut. Semua orang di dekatnya tercengang, termasuk Chang Wu, yang rahangnya ternganga. Nak, kamu bersedia? Tanya Zhu Huaqing sambil terkekeh. Xiao Fan terkejut, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, sebelumnya Xiao Fan sempat berbicara. Du Xingwen, yang berada di sampingnya, menyela, nak, aku juga tertarik padamu. Jadilah muridku, Xiao Fan. Semua orang mendengar kata-kata Du Xingwen, semua orang di dekatnya tercengang, semuanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Du Xingwen, apa maksudmu? Aku merekrut anak ini duluan, kata Zhu Huaqing dengan marah. Hehehe, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa dia berbakat dan ingin menjadikannya murid, itu saja. Apa aku tidak memenuhi syarat? Du Xingwen mencibir, bicaranya acuh tak acuh. Hei, kamu mencoba mencuri muridku, bukan? Hehehe, apa yang akan kamu lakukan? Anjing, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku bertarung denganmu? Kamu mau dipukuli, ya? Kamu pikir aku takut padamu? Melihat Du Xingwen dan Zhu Huaqing memperebutkan murid, semua orang tercengang. Tatapan semua orang ke arah Xiao Fan berubah, masing-masing dipenuhi dengan keterkejutan. Jangan bertarung, jangan bertarung. Tetua Bao, melihat situasi tersebut, dengan cepat campur tangan untuk menghentikan mereka. Namun, dia dikutuk oleh Du Xingwen dan Zhu Huaqing sampai dia benar-benar dipermalukan. Yu Bao, enyahlah, pergilah, jangan menghalangi. Kedua tetua itu berdebat tanpa henti, dan Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil mendesah. Awalnya dia berpikir jika menyembunyikan terlalu banyak kemampuan agak membuatnya gagal menjadi murid Istana Ilahi Biyun, namun dia secara tidak sengaja menjadi terkenal lagi. Akhirnya, di bawah bujukan tetua Bao yang jengkel, ia berhasil menghentikan Du Xingwen dan Zhu Huaqing. Pada saat ini, hati tetua Bao dipenuhi rasa dendam. Dia merasa seperti Samsak Tinju. Jika kamu ingin mengambil murid, kamu harus membiarkan dia memilih. Sepakat Zhu Huaqing dan Du Xingwen, keduanya melihat Xiao Fan. Bu Fan, siapa yang ingin kamu akui sebagai gurumu? Benar, pilih satu Xiao Fan. Merasakan tatapan intens mereka, Xiao Fan menunjukkan ekspresi malu. Ini aku. Untuk sesaat, Xiao Fan kebingungan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bukan hanya Xiao Fan, tetapi semua orang di dekatnya juga tidak menduga hal seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, Chang Wu akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia menatap kedua tetua itu, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tetua Du, Tetua Zhu. Aku ingin bertanya, apakah pil yang kusempurnakan benar-benar lebih rendah daripada Bu Fan? Demikian pula orang-orang lain di dekatnya juga bingung dan melemparkan pandangan bertanya ke arah Du Xingwen dan Zhu Huaqing. Bahkan tetua Bao pun sama,
melemparkan pandangan penuh tanya pada mereka berdua. Hehehe, rendah, jauh lebih rendah, Du Xingwen terkekeh, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ibarat dunia yang berbeda mengerti. Zhu Huaqing berkata perlahan, jika bukan karena apresiasi mereka terhadap bakat, mereka tidak akan berkata apa-apa kepada Chang Wu. Serendah itu, Chang Wu sangat terkejut. Hehehe Bu Fan, ceritakan pada kami, proses alkimia tadi, kata Zhu Huaqing sambil tersenyum pelan. Ini ya, Xiao Fan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan menatap Chang Wu. Saudara Chang, agak kurang, apa yang kurang? Chang Wu menggertakkan giginya. Saat ini, Chang Wu merasa sangat marah. Yaitu kotoran. Meskipun pilmu sudah terbentuk, masih ada beberapa kotoran di dalamnya. Di saat kritis, kamu mengubah panasnya, yang, meskipun tidak menghancurkan bahan, juga mencegah mereka mencapai khasiat obat sepenuhnya. Sementara aku telah menghilangkan bahan yang hancur, jadi kualitas pil akan lebih tinggi, Xiao Fan menjelaskan perlahan. Hanya itu alasan aku lebih rendah darimu. Dan, kalau kamu hilangkan bahan itu, bukankah rumus aslinya berubah? Apa pil itu masih pil asli? Suara Chang Wu semakin keras. Ya, jadi aku juga membuang bahan lainnya sesuai proporsinya. Meskipun pil terakhir lebih sedikit, kualitasnya tetap sempurna. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Awalnya, hubungannya dengan Chang Wu cukup baik, tapi sekarang, membuang mereka. Ini bagaimana kamu melakukannya? Chang Wu sangat terkejut. Semua orang yang terlibat juga sangat terkejut. Semuanya terengah-engah di udara dingin. Perlu diketahui bahwa menyempurnakan pil ilahi tingkat 4 membutuhkan puluhan ribu bahan langka. Hanya satu jenis kerusakan, lalu harus menghilangkan jenis bahan lainnya. Ini tak terbayangkan. Dan saat itu, orang tersebut masih harus melakukan alkimia. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melakukan hal seperti itu? Perasaan hanya perasaan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Perasaan, bagaimana mungkin? Chang Wu sangat terkejut, dia sama sekali tidak percaya dengan kata-kata itu. Hehe, dia tidak berbohong, dia benar-benar melakukannya dengan cara itu. Zhu Huaqing berbicara perlahan. Justru karena dia menyaksikan hal ini, Zhu Huaqing menampilkan ekspresi keheranan. Benar sekali, memang seperti itu, ini bakat, mengerti. Du Xingwen berbicara perlahan. Aku pada saat ini, Chang Wu benar-benar tercengang. Orang biasa dengan mudah membuat proporsi yang salah bahkan untuk bahan yang dilemparkan ke dalam tungku, namun pihak lain dapat, saat melakukan alkimia, mengupas berbagai bahan sesuai dengan proporsinya untuk memperoleh pil yang sempurna. Ini sungguh luar biasa, membuat Chang Wu sulit membayangkannya sejenak. Bukan hanya Chang Wu, semua orang di sekitar juga sama. Tatapan mereka ke arah Xiao Fan memuaskan, bahkan Tetua Bao pun. Pada saat ini, Tetua Bao memutuskan dalam hatinya bahwa ia harus menjaga hubungan baik dengan Xiao Fan. Hehe anak kecil, ikuti aku, dan aku jamin kamu akan hidup mewah, Zhu Huaqing berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Xingwen segera berkata, ikuti aku, kamu bisa berjalan menyamping di Istana Ilahi Biyun. Xiao Fan, ini aku ya, dua senior, aku untuk sementara tidak ingin menerima guru. Kita berdiskusi nanti saja. Aku tidak ingin membuat dua senior berselisih karenaku. Xiao Fan ragu-ragu, menggaruk kepalanya dengan canggung. Mendengar hal ini, Du Xingwen dan Zhu Huaqing berasumsi dan merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Baiklah nak, kamu tidak perlu ikut ujian, aku akan mengizinkanmu langsung menjadi murid jubah merah. Aku juga setuju, Du Xingwen dan Zhu Huaqing berbicara serempak. Mendengar ini, Chang Wu dan yang lainnya semakin iri, menjadi murid jubah merah secara langsung merupakan status yang lebih tinggi daripada tuan mereka. Baiklah, aku ini menghargai kebaikan kedua senior, tapi aku masih ingin mengandalkan usahaku sendiri. Xiao Fan ragu-ragu, menggelengkan kepalanya, dan menangkupkan tinjunya untuk membungkuk ke arah keduanya. Xiao Fan tidak hanya menolak menjadi murid dari dua tetua, tetapi juga menolak menjadi murid jubah merah.
Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, semuanya tampak begitu tidak dapat dipercaya. Terutama Chang Wu, yang telah mengolah alkimia selama ratusan tahun, di mana ia mencari berbagai buku kuno yang berharga, hanya untuk mendapatkan kesempatan menjadi murid jubah merah. Nak, kamu jangan gegabah. Sekalipun kamu lulus ujian, kamu hanya akan jadi murid jubah hijau pada akhirnya. Jangan hancurkan dirimu sendiri. Saat itu, Tetua Bao tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Dia merasa Xiao Fan kebingungan. Terlebih lagi, jika ia menjadi murid Du Xingwen dan Zhu Huaqing, ia akan memiliki pendukung kuat di Istana Ilahi Biyun. Keduanya adalah ahli alkimia, dan banyak sekali orang yang berutang budi kepada mereka. Tetua Bao yakin bahwa Xiao Fan pasti tidak menyadari hal ini, itulah sebabnya dia bicara untuk mengingatkannya. Namun, setelah mendengar kata-kata Tetua Bao, Xiao Fan masih menahannya dan menolak. Tidak, aku masih ingin mengandalkan usahaku sendiri, sungguh. Kamu Tetua Bao mendengar ini, ragu untuk berbicara, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Demikian pula, Du Xingwen dan Zhu Huaqing juga menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Nak, bisakah kamu memberitahuku kenapa? Zhu Huaqing ragu sejenak, lalu berbicara dengan suara berat. Dia sangat bingung mengapa pihak lain menolak persyaratan yang begitu baik. Ini alkimia hanya sampingan, aku kadang-kadang memuatnya. Aku lebih tertarik pada kultivasi untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Xiao Fan ragu sejenak, menangkupkan tinjunya sambil duduk, dan berkata, Zhu Huaqing, Du Xingwen, semua orang. Mendengar kata-kata Xiao Fan, suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi, dan semua orang yang tidak tahu harus berkata apa. Nak, kamu benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Sayang sekali kalau kamu tidak mendalami alkimia dengan bakat unggul itu. Zhu Huaqing tertegun sejenak, lalu berkata dengan penuh kesedihan, Nak, jika kamu melakukan ini, kamu bisa menerima hukuman surgawi, mengerti? Namun pikiran Xiao Fan tetap sama, dan dia masih ragu dan menolak. Senior, aku ingin mengandalkan usahaku sendiri. Mendengar kegigihan Xiao Fan, Du Xingwen dan Zhu Huaqing akhirnya tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi tanpa daya. Namun, saat mereka pergi, kedua tetua diam-diam menyampaikan pesan kepada Xiao Fan, mengatakan kepadanya bahwa jika dia berubah pikiran, dia bisa datang kepada mereka kapan saja. Setelah Du Xingwen dan Zhu Huaqing, tatapan semua orang ke arah Xiao Fan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia bahkan menolak identitas murid jubah merah. Orang ini benar-benar orang gila. Nak, kamu mungkin akan menyesalinya nanti. Tetua Bao ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala dan mendesah. Xiao Fan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, alasan Xiao Fan menolak bukanlah karena dia tidak tertarik pada alkimia, tetapi karena dia tahu benar bahwa jika dia benar-benar menerima bantuan Tetua Du Xingwen dan Tetua Zhu Huaqing, dia pasti akan menjadi fokus Istana Ilahi Biyun. Tentu saja, orang-orang di dekatnya tidak menyadari pikiran Xiao Fan. Kamu Bu Fan, kenapa kamu menolak? Apa kamu benar-benar tidak tertarik pada alkimia? Saat itu, Chang Wu yang cemberut berkata dengan suara berat. Ya, tidak tertarik. Xiao Fan merentangkan tangannya. Alkimia hanya hobi, aku kadang-kadang melakukannya. Aku hanya tidak menyangka pencapaian alkimiaku akan setinggi ini. Chang Wu, seharusnya aku tidak bertanya. Chang Wu berkata. Sebenarnya tidak ada permusuhan antara Chang Wu dan Xiao Fan, hanya saja Chang Wu sangat tidak yakin setelah dikalahkan oleh Xiao Fan di alkimia. Ronde pertama Hembu Fan, Chang Wu, Mo Qiushui, Li Ge. Saat itu, Tetua Bao berbicara perlahan. Setiap orang yang namanya dipanggil mendapatkan poin bonus spesial. Baiklah, ronde berikutnya akan menguji potensi dan kekuatanmu. Tetua Bao menghela nafas dan berbicara perlahan. Mendengar ini, semua orang menunjukkan semangat juangnya. Mendengar ini, semua orang menunjukkan semangat juangnya. Babak ini sangat penting. Jika mereka berhasil,
mereka dapat melepaskan jubah linen kasar mereka dan menjadi murid jubah hijau, memperoleh kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Jika mereka gagal, mereka akan tetap menjadi pelayan yang kasar. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Xiao Fan menghela napas, diam-diam membayangkan berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan di ronde berikutnya. Saat dia memurnikan pil sebelumnya, Xiao Fan sangat melebih-lebihkan keterampilan orang-orang di alam dewa abadi. Hati Chang Wu dipenuhi dengan semangat juang, dia benar-benar tidak boleh kalah kali ini. Kultivasiku lebih tinggi darinya, dia jelas tidak bisa melampauiku. Benar, dia dari wilayah menengah, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Chang Wu menghela napas, menatap Xiao Fan, dan tersenyum. Saudara Bufan, lanjutkan. Baiklah. Xiao Fan mengangguk. Putaran penilaian ini menguji ketahanan. Ketua Bao membawa semua orang ke menara hitam 9 lantai. Energi spiritual di dalam menara hitam itu padat, tetapi sangat ganas, terus-menerus menyerang tubuh Xiao Fan dan yang lainnya. Xiao Fan merasakan energi spiritual yang keras di sekelilingnya, dan dia langsung terkejut, karena energi spiritual ini tidak dapat langsung dimurnikan setelah memasuki tubuh. Ini Xiao Fan sangat terkejut, tidak yakin apa yang terjadi dengan energi spiritual ini. Saudara Bufan, energi spiritual ini bukan dari era ini, mereka adalah energi spiritual kuno. Itulah sebabnya energi spiritual ini begitu ganas, jika kamu tidak berhati-hati, tubuh fisikmu akan hancur. Kamu mengerti maksudku? Kalau kamu tak mampu bertahan, jangan dipaksakan. Bukan hanya tubuh fisikmu yang akan rusak, tetapi jiwamu juga tidak akan mampu menanggung. Di tempatnya, Chang Wu tersenyum perlahan. Baiklah, terima kasih, Xiao Fan mengangguk. Dia akhirnya mengerti alasannya, tidak heran dia merasa bahwa energi spiritual itu sangat berbahaya, tetapi dia tidak dapat menemukan penyebabnya. Hehehe saudara Bufan, kultivasimu masih rendah, jadi wajar jika kamu tidak tahan. Aku telah berpartisipasi beberapa kali, dan kultivasiku lebih tinggi darimu, jadi aku bisa menekan energi spiritual ini dengan lebih baik. Chang Wu tersenyum. Menekan. Xiao Fan tercengang. Benar, Chang Wu mengangguk. Hehehe saudara Bufan, jangan terlalu memaksakan diri. Tahap ini sangat berbahaya, kamu harus mengerti. Chang Wu tersenyum perlahan. Baiklah, aku mengerti, terima kasih. Xiao Fan mengangguk. Tepat pada saat itu, suara tetua Bao datang dari luar menara hitam. Semuanya, kalian boleh mulai. Kalian harus tinggal di menara hitam setidaknya selama 3 hari mengerti. Mendengar kata-kata tetua Bao, Xiao Fan mengelus dagunya dan berpikir sejenak. 3 hari adalah masa tinggal minimum yang diwajibkan. Setelah 3 hari, seseorang bisa menjadi murid jubah hijau tergantung pada seberapa lama mereka bisa bertahan. Xiao Fan agak bingung, jadi dia bertanya pada Chang Wu. Hehehe kamu benar, tapi tidak sepenuhnya. Mereka yang bertahan sampai akhir memang punya kesempatan untuk langsung menjadi murid jubah hijau. Dan jika kamu tidak berhasil sampai akhir, masih ada satu kesempatan terakhir, yaitu kekuatan. Jika kamu punya kemampuan untuk menantang mereka yang di atas kultivasimu, kamu masih punya kesempatan untuk menjadi murid jubah hijau, Chang Wu menjelaskan perlahan. Mendengar ini, Xiao Fan mengangguk, mengerti apa yang sedang terjadi. Penilaiannya hanya satu aspek, tes khusus ini bertujuan untuk mengukur daya tahan dan potensi. Singkatnya, penilaian ketiga menawarkan kesempatan langsung untuk menjadi murid jubah hijau. Baiklah, mari kita mulai. Ingat, energi spiritual di menara hitam akan semakin kuat. Kalian semua harus berjuang sendiri. Saat suara tetua Bao memudar, energi spiritual di menara hitam melonjak drastis. Merasakan peningkatan ki spiritual, Xiao Fan tercengang. Dia mengira energi spiritual di menara hitam sudah cukup kacau, tetapi dia tidak mengira penilaian yang sebenarnya baru saja dimulai. Melihat ekspresi Xiao Fan, Chang Wu menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia merasa kemenangan dalam penilaian ini berada dalam genggamannya. Waktu berlalu menit demi menit. Awalnya,
semua orang baik-baik saja dan masih bertahan di Menara Hitam, tetapi pada hari kedua, beberapa orang mulai menyerah di bawah tekanan. Aku menyerah." Saat suara itu jatuh, orang yang berteriak menyerah menghilang, terteleportasi keluar dari Menara Hitam. Xiao Fan masih bertahan, dengan mempelajari energi spiritual yang diserap ke dalam tubuhnya, menjadikannya miliknya sendiri. Meskipun melakukan hal itu sangat berat, Xiao Fan juga memperoleh manfaatnya, karena ia menemukan bahwa energi spiritual ini dapat merangsang kekuatan tubuhnya dengan lebih baik, sehingga membuat tubuhnya sendiri menjadi lebih kokoh. Makhluk dari zaman kuno memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa hebat justru karena energi spiritual yang kacau. Saat ini, Xiao Fan memiliki kesempatan untuk menyerap energi spiritual ini untuk memperkuat tubuhnya, dan dia tentu saja tidak akan menyerah. Akan tetapi, karena penyempurnaan energi spiritual inilah wajah Xiao Fan menjadi merah, dan konsumsinya jauh melebihi orang lain. Melihat wajah Xiao Fan memerah, Chang Wu, yang berada di sana, menunjukkan kegembiraan. "Saudara Bu Fan, kalau kamu tidak bisa bertahan, pergilah. Kamu sudah bertindak baik sebelumnya, jika kamu pergi sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk menjadi murid jubah hijau." Mendengar kata Chang Wu, Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jangan memaksakan diri, energi spiritual ini tidak baik untukmu." Xiao Fan tersenyum tanpa bicara. Jika Chang Wu tahu bahwa Xiao Fan sedang menggunakan energi spiritual ini untuk memperkuat tubuhnya, dia mungkin akan sangat terkejut. Dalam sekejap, periode 3 hari telah tiba. Selama waktu ini, banyak orang telah meninggalkan Menara Hitam. Saat ini, Xiao Fan masih bertahan, dan banyak orang yang kemampuannya telah mencapai batas. Setelah jangka waktu 3 hari berlalu, beberapa memilih untuk pergi. Setelah bertahan selama 3 hari, mereka dianggap memenuhi syarat. "Saudara Bu Fan, aku melihat kamu sudah mencapai batasmu, sebaiknya kamu pergi." Chang Wu berkata sambil tersenyum, keringat terus menetes dari dahi. Dia juga sudah mendekati batasnya. "Tidak, aku masih bisa bertahan sebentar." Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan menghela napas, melatih tubuhnya di sini telah memberikan Xiao Fan manfaat yang tak terbayangkan. Energi spiritual dari zaman kuno jauh melampaui imajinasi Xiao Fan. Mendengar Xiao Fan mengatakan itu, wajah Chang Wu berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Chang Wu masih ingin bertahan hingga Xiao Fan tidak bisa, dan kemudian dia akan meninggalkan Menara Hitam. Dalam sekejap, 2 hari lagi berlalu. Xiao Fan telah berada di Menara Hitam selama 5 hari. Seiring bertambahnya waktu yang dihabiskannya di Menara Hitam, energi spiritual yang dirasakannya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Xiao Fan masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan, karena penyempurnaan paksa energi spiritual kuno membuat tubuhnya lebih solid, dan dia bahkan secara bertahap beradaptasi dengan aura kuno. Sementara itu, Chang Wu, yang telah menekan energi spiritual yang diserap ke dalam tubuhnya, telah sepenuhnya mencapai batasnya. "Saudara Bu Fan, masih bisa bertahan jangan. Kalau terus begini, kamu akan terkena masalah," kata Chang Wu sambil menggertakkan gigi. Melihat kemunculan Chang Wu, Xiao Fan melihat sekeliling dan hanya segelintir orang yang masih bertahan di Menara Hitam. Pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba teringat bahwa ia seharusnya tidak terlalu mencolok. Jika dia terus tinggal di Menara Hitam, dia memperkirakan dia akan menjadi terkenal lagi. "Aku sudah tidak bisa bertahan." Chang Wu. Xiao Fan menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar hal itu, Chang Wu menghela napas lega. "Kalau begitu cepatlah pergi, saudara Bu Fan, kalau tidak, aku khawatir kamu akan terluka." Melihat Chang Wu memuntahkan darah, Xiao Fan mengangguk. "Aku menyerah." Dengan itu, seberkas cahaya menyelimuti Xiao Fan, dan saat berikutnya, membawanya keluar dari Menara Hitam. Setelah Xiao Fan pergi, Chang Wu langsung batuk darah. Uhuk. Anak ini, dia benar-benar bisa bertahan." Pada saat ini,
Chang Wu juga telah mencapai batasnya, ia hanya bertahan untuk membuat Xiao Fan pergi. Sekarang Chang Wu juga telah mencapai batasnya dan tidak dapat bertahan lagi. Tapi untungnya, dia menang. Aku menyerah. Chang Wu menghela napas dan berbicara perlahan. Saat berikutnya, Chang Wu diselimuti oleh cahaya, dan dia juga meninggalkan menara hitam. Setelah Xiao Fan dan Chang Wu pergi, orang-orang lainnya di menara hitam juga menyerah dan meninggalkan menara hitam. Alasan mereka bertahan dan menolak meninggalkan menara hitam adalah karena Xiao Fan dan Chang Wu masih ada di dalam. Di luar, Chang Wu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengatur napas. "Kamu baik-baik saja?" Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu dari samping. Aku baik-baik saja, tentu saja, ini hanya darah lama, ini darah lama." Chang Wu berkata riang. "Baiklah." Xiao Fan mengangguk, tidak banyak bicara. Faktanya, Xiao Fan bisa saja terus tinggal di menara hitam, dan berapa lama dia bisa tinggal, Xiao Fan sendiri tidak yakin. Melihat Xiao Fan tidak mendesaknya, Chang Wu menghela napas lega. "Kalian semua tampil sangat baik." Pada saat ini, sosok tetua Bao muncul di depan Xiao Fan dan yang lainnya. Pandangannya terutama terfokus pada Xiao Fan, dengan keterkejutan di matanya. Dengan kekuatan dan pengalaman tetua Bao, dia jelas tahu bahwa Xiao Fan bisa terus bertahan. Dapat dikatakan bahwa selain alkimia, potensi pihak lain juga cukup mencengangkan. Semua orang membungkuk pada tetua Bao, masing-masing berdoa dalam hati agar mereka dapat langsung menjadi murid jubah hijau di babak ini. Di babak ini, hanya satu orang yang lolos. Tetua Bai berbicara perlahan, tatapannya menyapu semua orang dan akhirnya tertuju pada Xiao Fan. "Teman kecil Bu Fan, kamu lulus." Xiao Fan tertegun, "Aku lulus." "Benar sekali, kamu lulus." Tetua Bao mengangguk. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya menjadi terkejut, terutama Chang Wu yang memperlihatkan keterkejutan yang tak disembunyikan. "Ini Tetua Bao, bagaimana denganku?" "Bagaimana denganku?" Chang Wu menunjuk dirinya sendiri, tampak bingung. "Kamu?" Tetua Bao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Masih agak kurang." Apa karena kekuranganku di ronde pertama?" Chang Wu bertanya dengan nada mendesak. "Hehe, hanya satu. Jika kita hanya menilai potensi ronde kedua, teman kecil Bu Fan pasti masih yang pertama." Tetua Bao berbicara perlahan. "Kenapa?" Chang Wu bertanya tidak percaya. Orang-orang lain di dekatnya juga tampak bingung, melemparkan pandangan penuh tanya ke arah Tetua Bao. "Tetua Bao, kenapa? Kenapa aku masih belum sebaik dia?" Pada saat ini, suara Chang Wu semakin keras, jelas kehilangan ketenangannya. Melihat sikap Chang Wu, ekspresi Tetua Bao menunjukkan ketidaksenangan. Kalau itu orang lain, dia pasti tidak akan repot-repot menanggapi. Tapi memikirkan bakat Chang Wu di alkimia, Tetua Bao ragu sejenak sebelum perlahan berkata, "Hahaha, kalian semua bertahan sampai akhir, masing-masing mencapai batasnya. Hanya Bu Fan yang masih punya energi. Aku melihat ini dengan sangat jelas, ini sama sekali tidak bisa disembunyikan. Dan poin terpentingnya adalah kultivasi. Lihat kultivasi Bu Fan, lalu lihat kultivasimu. Bukankah sudah cukup jelas?" Tetua Bao menatap mata Chang Wu dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu berada di kultivasi yang sama dengan Bu Fan, apakah kamu pikir kamu akan lebih kuat darinya?" Mendengar perkataan Tetua Bao, Chang Wu tertegun di tempatnya. Memang, Chang Wu sendiri mengakui hal ini, jika dia berada di kultivasi yang sama dengan Xiao Fan, dia pasti tidak akan sebaik Xiao Fan. Xiao Fan hanya berada di tingkat ke-6 ranah Senhou, sementara dia sudah berada di puncak ranah Senhou. Jadi, melihatnya dari sudut pandang ini, dia memang kalah, dan kalah total. Mendengar kata-kata Tetua Bao, suasana di sekitarnya menjadi sunyi, semua orang setuju dengan pernyataan ini. "Apakah kamu puas sekarang? Apakah kamu mengakui bahwa kamu tidak sebaik dirinya?" Tetua Bao berbicara perlahan. Mendengar ini, semua orang terdiam lagi.
Xiao Fan mendesah dalam hati dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jadi, di antara kalian, hanya teman kecil Bu Fan yang akan langsung menjadi murid jubah hijau. Tapi jangan menyerah, kalian akan punya kesempatan lain nanti, mengerti? Tetua Bao berbicara perlahan. Panggilannya untuk Xiao Fan juga langsung menjadi teman kecil karena Tetua Bao sangat jelas tentang potensi pihak lain. Terlepas dari kekuatannya, hanya bakat alkimianya saja yang berpotensi melambung tinggi kapan saja. Baiklah, Bu Fan, kamu bisa mengklaim guamu sebagai murid jubah hijau. Mulai sekarang, kamu adalah murid jubah hijau, kata Tetua Bao sambil tersenyum. Ya, terima kasih, Tetua Bao. Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Tetua Bao. Hahaha, lanjutkan. Tetua Bao terkekeh. Xiao Fan mengangguk. Bergabung dengan Istana Ilahi Biyun sebagai murid jubah hijau mungkin masih dianggap remeh. Seketika, Xiao Fan berbalik dan pergi. Melihat Xiao Fan pergi, semua orang menghela napas penuh emosi, terutama Chang Wu, yang ekspresinya paling rumit. Sayangnya, aku tidak sebaik dia. Chang Wu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, Chang Wu mengira ia telah menang melawan Xiao Fan di babak kedua dengan mengandalkan kepintarannya, tetapi pada akhirnya, ia masih jauh dari lawannya. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di paviliun urusan dalam dari Istana Ilahi Biyun dan mengklaim gua miliknya. Tetua Bao telah memberitahu paviliun urusan dalam tentang Xiao Fan yang akan menjadi murid jubah hijau sebelumnya. Baik itu murid maupun pengurus paviliun urusan dalam, mereka semua sangat antusias terhadap Xiao Fan. Murid yang langsung bergabung dengan Istana Ilahi Biyun sebagian besar mengandalkan latar belakang mereka, sementara mereka yang menjadi Istana Ilahi Biyun murid melalui kekuatan mereka sendiri memiliki potensi terbesar. Tak lama kemudian, Xiao Fan memilih gua yang paling dekat dengan gua milik Feng Yuliu. Gua ini energi spiritualnya sangat buruk. Kamu yakin mau yang ini? Diaken paviliun urusan dalam itu berbicara perlahan. Aku yakin. Xiao Fan mengangguk. Ini kalau begitu, tidak apa-apa. Diaken paviliun urusan dalam itu mengangguk. Alasan dia mengingatkan pada awalnya adalah untuk membangun hubungan baik dengan Xiao Fan. Diaken paviliun urusan dalam memberi Xiao Fan token gua dan juga 10 jubah hijau. Ini adalah seragam murid Istana Ilahi Biyun. Setelah menerima jubah hijau dan token murid Istana Ilahi Biyun, Xiao Fan sekarang menjadi murid Istana Ilahi Biyun. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Diaken Paviliun Urusan Dalam, Xiao Fan meninggalkan Paviliun Urusan Dalam. Dia langsung menuju ke Feng Yuliu Gua untuk memberitahunya kabar baik itu. Xiao Fan sangat cepat, dan dalam waktu singkat, ia tiba di Feng Yuliu Gua. Tetapi setelah masuk, dia tidak melihat Feng Yuliu. Aneh, kemana dia pergi? Xiao Fan bingung. Dia mengeluarkan slip giok untuk menanyakan keberadaan Feng Yuliu. Akan tetapi, pesannya seperti batu yang tenggelam ke laut. Xiao Fan tidak mendapat balasan dari Feng Yuliu. Periu diketahui bahwa sebelum Xiao Fan pergi, dia telah memberitahu Feng Yuliu untuk tetap di gua dan tidak pergi kemanapun. Saat itu, Feng Yuliu sudah setuju dengan Xiao Fan, dan Xiao Fan sangat mengenal kepribadian Feng Yuliu. Meskipun dia penuh dengan ide-ide nakal, dia seharusnya sangat serius dengan urusannya sendiri. Saat dia pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian, Feng Yuliu seharusnya tidak berminat untuk melakukan hal lain. Mengapa dia pergi sekarang? Xiao Fan langsung tahu ada yang tidak beres. Dia bergegas keluar untuk menanyakan keberadaan Feng Yuliu. Xiao Fan segera mengetahui keberadaan Feng Yuliu. Suang Liangji secara pribadi pergi ke gua Feng Yuliu dan mengundangnya keluar. Sepertinya Suang Liangji pergi beberapa kali sebelum Feng Yuliu akhirnya pergi. Apakah ada yang salah? Seorang pelayan berpakaian linen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Xiao Fan masih mengenakan pakaian linen dan belum sempat berganti ke jubah hijau. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Xiao Fan bertanya dengan suara berat. Aku tidak tahu itu,
Tapi seharusnya itu menuju wilayah keluarga Suang. Murid yang berpakaian linen berpikir sejenak dan berkata, "Terima kasih." Xiao Fan mengangguk, lalu berbalik dan menuju ke wilayah keluarga Suang. Suang Liangji adalah cucu dari Tetua Suang. Tetua Suang adalah tetua Istana Ilahi Biyun, berada di puncak Ranah Senhuang, setengah langkah Ranah Senhuang. Jika dia cukup beruntung untuk menjadi Ranah Senhuang, statusnya di Istana Ilahi Biyun akan meningkat pesat, melampaui tetua lainnya. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di wilayah Tetua Suang. "Berhenti, siapa kamu?" "Berhenti, ini wilayah keluarga Suang. Kamu pikir kamu siapa, berani masuk tanpa izin?" Beberapa murid Istana Ilahi Biyun melangkah maju dan mengepung Xiao Fan. Xiao Fan, berpakaian linen, memiliki status terendah di Istana Ilahi Biyun. Orang seperti itu bisa dibunuh tanpa masalah. "Apakah Feng Yuliu ada di dalam?" Xiao Fan berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, beberapa Istana Ilahi Biyun murid tercengang, lalu salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, "Nak, cepat pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi." Mendengar ini, niat membunuh di mata Xiao Fan semakin kuat. Ia bisa memastikan bahwa Feng Yuliu ada di dalam. "Minggir, aku mau masuk," raung Xiao Fan. Niat membunuhnya kuat. "Nak, kamu mencari kematian. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada kami. Bunuh dia." "Nak, kematianmu sudah di sini." Beberapa murid Istana Ilahi Biyun menjadi marah dan langsung menyerang, berniat membunuh Xiao Fan di tempat duar. Der, dur. Beberapa murid Istana Ilahi Biyun menyerang satu demi satu. "Keluar!" raung Xiao Fan. Aura yang kuat bergemuruh, yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat ke-9 Ranah Senhou. Mereka jauh dari tandingan Xiao Fan. Begitu mereka berhadapan dengan Xiao Fan, mereka dengan mudah dikalahkan olehnya. Dia sangat kuat. Brengsek. Beberapa murid Istana Ilahi Biyun dikalahkan. Tentu saja, Xiao Fan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, juga tidak membunuh mereka setelah mengalahkan beberapa murid Istana Ilahi Biyun. Xiao Fan langsung menyerang ke dalam. Menembus penghalang, Xiao Fan langsung merasakan aura Feng Yuliu. Ekspresinya mengeras, dan ia segera menuju ke lokasi aura Feng Yuliu. Dan penerobosan paksa Xiao Fan ke wilayah Tetua Suang tentu saja diketahui oleh semua murid dari keluarga Suang. Mereka semua muncul, berniat untuk menekan Xiao Fan. Duar, duar, duar. Xiao Fan, memegang pedang hitamnya, berjuang masuk dari luar. Para petinggi semuanya sangat terkejut, tidak menyangka orang biasa berpakaian sipil ini begitu kuat. "Sialan, Nak, berhenti di situ. Nak, kamu sudah bosan hidup, berani bertindak liar di sini. Tetua Suang tidak ada di sini sekarang. Tapi saat dia kembali, dia akan membunuhmu. Nak, kematianmu sudah dekat." Para petinggi keluarga Suang berbicara satu demi satu, namun mereka jauh dari tandingan Xiao Fan dan ditekan dengan paksa olehnya. Xiao Fan dengan paksa mengukir jalan berdarah, sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan orang-orang ini. Pada saat ini Feng Yuliu sedang duduk berhadapan dengan Suang Liangji di tepi danau. "Hahaha, bagaimana pemandangan di sini?" "Yuliu, kakekku biasanya suka datang ke sini untuk melihat air," desah Suang Liangji. "Tidak apa-apa." Feng Yuliu memaksakan senyum. "Hehehe, apa kamu tidak senang bersamaku?" Suang Liangji bertanya dengan lemah. "Tidak." Feng Yuliu menggelengkan kepalanya, mengutuk sifat Suang Liangji yang tercela dalam hatinya. Alasan Feng Yuliu setuju untuk datang adalah karena Suang Liangji mengancamnya dengan Xiao Fan. Pihak lain mendengar bahwa Xiao Fan berpartisipasi dalam penilaian. Saat itu, Suang Liangji mengatakan bahwa jika Feng Yuliu tidak setuju untuk menemaninya, dia akan menggunakan koneksinya untuk mencegah Xiao Fan menjadi murid jubah hijau. Feng Yuliu tidak berani bertaruh mengenai seberapa besar pengaruh keluarga Suang di Istana Ilahi Biyun, jadi, karena tidak berdaya, Feng Yuliu akhirnya setuju untuk datang, setuju untuk berkeliling danau bersama Suang Liangji. Sebuah penghalang kuat didirikan di luar danau spiritual ini,
yang dapat mengisolasi semua aura. Begitu berada di dalam penghalang, tidak ada pesan yang dapat dikirim ke dunia luar. Yuliu, apa pendapatmu tentangku? Tanya Suang Liangji sambil tersenyum. Tidak buruk. Feng Yuliu terkejut, lalu berbicara dengan lemah. Hehehe, kamu dan aku sudah seharian memandangi danau, dan mengobrol seharian. Kurasa kamu seharusnya sudah mengerti aku, kan? Aku, Suang Liangji, orang baik, dan bakatku setara dengan jenius. Kakekku juga tetua dari Istana Ilahi Biyun, kultivator setengah langkah ranah Shen Huang. Kalau kamu bersamaku, kita benar-benar pasangan yang serasi, sungguh. Jadi, Yuliu, kamu bersedia? Suang Liangji berbicara dengan sungguh-sungguh, tatapannya membara saat menatap mata Feng Yuliu. Ah, bersedia apa? Feng Yuliu pura-pura bingung, menunjukkan ekspresi kosong. Hehehe, tentu saja, itu artinya menjadi wanitaku, Suang Liangji. Ikuti aku, dan aku jamin kamu akan hidup mewah. Suang Liangji memamerkan deretan gigi putihnya. Feng Yuliu, ini aku baru saja tiba di Istana Ilahi Biyun dan belum ingin memikirkan pernikahan. Lagi pula, urusan penting ini harus diputuskan oleh ayahku, jadi, upakan saja untuk saat ini. Feng Yuliu menggelengkan kepalanya, berbicara tanpa daya. Feng Yuliu ingin langsung menolak Suang Liangji, tetapi berpikir bahwa ini adalah Istana Ilahi Biyun, tidak disarankan untuk terlalu menyinggung pihak lain. Mengenai Suang Liangji, Feng Yuliu tidak hanya tidak punya perasaan baik tetapi juga dipenuhi dengan rasa jijik. Hehehe Yuliu, jangan buru-buru menolakku. Aku orang yang baik, kamu bisa pertimbangkan baik-baik. Suang Liangji tertawa, tidak, sungguh tidak, sudah hampir malam, aku harus kembali. Feng Yuliu menggelengkan kepalanya, berniat untuk pergi, namun, pada saat ini, senyum cabul muncul di sudut mulut Suang Liangji. Mau pergi? Tidak semudah itu. Saat berikutnya, seluruh permukaan danau beriak, dan pola air yang bergelombang menyelimuti perahu kecil tempat Suang Liangji dan Feng Yuliu duduk. Feng Yuliu mengerutkan kening, dan berkata dengan suara berat, apa yang ingin kamu lakukan? Hehehe, aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin mengobrol denganmu sedikit lagi. Yuliu, jangan terburu-buru pergi, kata Suang Liangji sambil tersenyum. Aku sedang tidak enak badan, aku ingin kembali sekarang, kata Feng Yuliu dengan suara berat. Kembali? Itu bukan urusanmu lagi. Suang Liangji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Wajah Feng Yuliu berubah pucat, dan dia diam-diam mengeluarkan slip giok lagi untuk mengirim pesan ke Xiao Fan. Kali ini, Feng Yuliu tidak hanya menghubungi Xiao Fan, tetapi juga Zhan Tiange dan yang lainnya. Meskipun hubungannya dengan Zhan Tiange tidak dekat, orang-orang itu, bagaimanapun juga, telah berjanji pada Feng Wuxiu untuk menjaganya. Tentu saja, sikap Feng Yuliu tetap sangat tenang. Hehehe, sudah jelas, kan? Yuliu, aku tulus padamu. Kamu masih muda, jadi kamu belum mengerti betapa baiknya aku. Kalau kamu lebih sering berinteraksi denganku, kamu akan mengerti nanti, sungguh. Jangan khawatir, Suang gegemu tidak akan berbohong padamu. Suang Liangji menunjukkan tatapan mesum, mengamati tubuh Feng Yuliu dari depan ke belakang. Melihat tatapan Suang Liangji, Feng Yuliu menggertakkan giginya karena marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Namun, Feng Yuliu juga tenang, ia tahu betul bahwa semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan ia memprovokasi pihak lain. Lah harus mengulur waktu, menunggu Xiao Fan atau yang lainnya datang dan menyelamatkannya. Hehehe, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Feng Yuliu berkata dengan senyum tipis. Melihat kemunculan Feng Yuliu, Suang Liangji tertegun sejenak, lalu menampakkan senyum nakal. Itu, tentu saja, adalah membuat nasi mentah menjadi nasi matang. Hehehe, kamu benar-benar tidak tahan ujian. Ya, aku hanya mau tes karaktermu, dan kamu langsung ketahuan begitu cepat. Feng Yuliu mencibir, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mendengar ini, Suang Liangji tercengang. Apa maksudmu? Hehehe, apa perlu kukatakan? Kamu saja yang terlalu tidak sabar, terburu-buru itu sia-sia. Apa kamu tidak tahu pepatah itu?
Feng Yuliu berkata sambil tersenyum tipis, awalnya, aku ingin menguji kesabaranmu, tapi kamu agak mengecewakanku. Awalnya, aku berencana mengujimu. Mungkin beberapa bulan lagi aku akan setuju, tapi sekarang, sayang sekali kamu terlalu tidak sabar. Kamu pasti sudah menggunakan cara ini untuk menipu banyak gadis, kan? Tatapan mata Feng Yuliu tajam, mengamati Suang Liangji bolak-balik. Seolah pikirannya telah terungkap, Suang Liangji menjadi marah dan berkata dengan geram, tidak, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Orang macam apa aku ini, Suang Liangji? Bagaimana mungkin aku hehehe? Tidak, kamu tidak mau, tapi kamu masih berencana untuk menjatuhkanku dengan paksa. Kata Feng Yuliu sambil tersenyum ipis. Mendengar ini, wajah Suang Liangji memerah, sangat malu. Salah paham, aku hanya ingin bercanda denganmu, itu saja, Yuliu, jangan marah. Kata Suang Liangji sambil tersenyum, lalu mengangkat penghalang itu. Jika dia dapat memenangkan Feng Yuliu secara terbuka dan jujur, tentu saja itulah yang diharapkan Suang Liangji. Lagi pula, jika dia benar-benar memaksakan diri padanya, dia akan menghadapi banyak masalah setelahnya. Melihat penghalang di danau itu menghilang, Feng Yuliu menghela napas lega, akhirnya berhasil menghadapi si bodoh Suang Liangji. Tepat saat Feng Yuliu hendak pergi, teriakan marah Xiao Fan datang dari luar. Suang Liangji, keluar. Mendengar teguran Xiao Fan, Suang Liangji dan Feng Yuliu keduanya terkejut. Anak itu, Suang Liangji awalnya tertegun, lalu menjadi marah, sialan. Ini adalah wilayahnya. Namun orang biasa berpakaian linen kasar telah masuk. Ini adalah sebuah penghinaan. Suang Liangji, jangan bertindak gegabah. Feng Yuliu sangat khawatir. Hehehe Yuliu, ini wilayah keluarga Suang kita. Di sini, siapapun itu, hidup dan mati mereka ditentukan oleh keluarga Suang. Kata Suang Liangji dingin. Saat berikutnya, dia membuka penghalang dan melihat Xiao Fan yang berlumuran darah. Suang Liangji dan Feng Yuliu keduanya berada di danau, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Melihat Suang Liangji dan Feng Yuliu, Xiao Fan menghela napas lega. Dari aura Feng Yuliu, Xiao Fan tidak merasa sedang dalam masalah. Bu Fan, kamu. Wajah milik Feng Yuliu langsung menjadi pucat karena terkejut saat dia melihat ke arah Xiao Fan yang berlumuran darah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin saat dia menatap Suang Liangji, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat itu, sekelompok murid Istana Ilahi Biyun menyerbu masuk, mengepung Xiao Fan. Sialan, nak. Kematianmu sudah di sini. Sialan, dia sangat kuat, lebih dari selusin kultivator ranah Senhou mengepung Xiao Fan. Suang Liangji perlahan melayang, menatap Xiao Fan dengan tatapan orang mati, dan berkata dengan dingin, hahaha aku tidak menyangka, dasar orang rendahan dari wilayah menengah, kekuatanmu lumayan. Sayang sekali, ini wilayah kelis Huang, dan kematianmu sudah dekat. Dengan itu, Suang Liangji mengaktifkan penghalang keluarga Suang mengunci area sekitar sehingga tidak seorang pun di dalam dapat keluar. Ekspresi Xiao Fan dingin, matanya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap dingin ke arah Suang Liangji. Hahaha nak, apa kamu belum mengerti? Kematianmu sudah tiba, kata Suang Liangji dingin. Pada saat ini, Feng Yuliu terbang di depan Xiao Fan dan berkata dengan suara berat, Suang Liangji, Bu Fan adalah orangku, jangan macam-macam. Hahaha orangmu, Yuliu, aku bisa setuju dengan hal lain, tapi ini. Suang Liangji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak, orang ini harus mati. Mendengar hal ini, Feng Yuliu menjadi marah. Apa kamu gila? Bu Fan adalah orangku. Hahaha Yuliu, demi dirimu, aku akan meninggalkan mayat anak ini dalam keadaan utuh. Kata Suang Liangji dingin, lalu melihat ke arah murid Istana Ilahi Biyun di dekatnya. Pergi, bunuh dia. Dengan itu, sekelompok kultivator ranah Senhou menyerang secara bersamaan. Xiao Fan khawatir pada Feng Yuliu,
jadi dia langsung menariknya ke belakangnya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Duar, 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 duar. Pada saat ini, Xiao Fan meletus dengan kekuatan dahsyat, mereka semua kultivator ranah Shenhou sendirian. Melihat ini, Suang Liangji terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan lawannya begitu kuat? Dan pada saat ini, Suang Liangji menyadari sesuatu, darah di tubuh lawan bukanlah darah Xiao Fan. Ini sialan. Wajah milik Suang Liangji menjadi pucat pasi. Melihat situasinya tidak baik, ia segera mengirim pesan, memanggil beberapa kultivator tahap awal ranah Shenwang yang sedang menyendiri. Sesaat kemudian, 3 kultivator ranah Shenwang tiba di danau spiritual. Melihat danau spiritual yang rusak dan murid istana ilahi Biyun yang terluka, wajah dari kultivator ranah Shenwang berubah drastis. "Cepat, cepat, bunuh dia, bunuh dia." Melihat kedatangan mereka, kepercayaan diri Suang Liangji langsung kembali, dan dia meraung. Mendengar ini, para kultivator ranah Shenwang memusatkan pandangan mereka pada Xiao Fan, ketiganya saling berpandangan. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. "Bu Fan, hati-hati." Feng Yuliu penuh dengan kekhawatiran. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Xiao Fan berkata dengan suara berat. "Bunuh dia, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Dia harus dibunuh." Suang Liangji meraung, melotot ke arah Xiao Fan dengan niat membunuh. Di sampingnya, para kultivator dari keluarga Suang, mendengar ini, semuanya memperlihatkan niat membunuh. Yang mengerikan dan mengepung Xiao Fan dengan erat, "Suang Liangji, jangan bertindak gegabah. Bu Fan adalah orangku. Jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Feng Yuliu menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Suang Liangji. "Tidak mau melepaskanku, Yuliu, dia hanya pelayan. Kalau kubunuh dia, nanti kusiapkan 10 pelayan untukmu." "Tidak, aku akan siapkan 100 pelayan untukmu, bagaimana?" Suang Liangji menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia tidak pernah menyangka Feng Yuliu masih akan melindungi pelayannya saat ini. Pada saat ini, Suang Liangji sungguh meragukan apakah hubungan mereka benar-benar sesederhana tuan dan pelayan. "Tidak, Bu Fan dikirim oleh ayahku, dia tidak bisa dibunuh," kata Feng Yuliu sambil menggertakkan giginya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," kata Xiao Fan dengan tenang. Apalagi Suang Liangji dan orang-orang ini, bahkan jika kakek Suang Liangji kembali, Xiao Fan yakin dia bisa mundur tanpa cedera. Hanya saja jika dia benar-benar memperlihatkan kekuatannya, identitasnya mungkin akan sulit disembunyikan setelahnya. "Bu Fan, kamu jangan memaksakan diri," kata Feng Yuliu cemas. Ia memahami situasi Xiao Fan dan tidak ingin Xiao Fan berada dalam bahaya. "Yuliu, minggirlah, dia hanya seorang pelayan," kata Suang Liangji dengan suara berat. "Tidak." Melihat sikap tegas Feng Yuliu, Suang Liangji tidak mau repot-repot bicara lagi. Seketika, Suang Liangji melambaikan tangannya, dan para kultivator dari keluarga Suang bergegas menuju Xiao Fan, termasuk 3 kultivator ranah Shenwang. Feng Yuliu sangat terkejut dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketiga kultivator ranah Shenwang telah tiba. Target mereka bukanlah Feng Yuliu, melainkan Xiao An. Aura Xiao Fan meraung dan meletus, langsung terlibat dalam pertempuran dengan 3 kultivator ranah Shenwang. Deng-deng duar, 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 der. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan aura yang mengerikan bergetar. Tubuh Xiao Fan diselimuti oleh petir yang mengerikan. Ketiga kultivator ranah Shenwang sangat terkejut, ini bagaimana mungkin? Ekspresi Suang Liangji berubah drastis, menunjukkan keheranan. Feng Yuliu tentu saja tahu kekuatan Xiao Fan, tetapi yang dikhawatirkannya adalah masalah yang akan menyusul. Jika identitas Xiao Fan terbongkar, itu akan menjadi masalah besar. Saat itu, apalagi keselamatan dirinya dan Xiao Fan, bahkan ayahnya dan seluruh asosiasi 9 eliksir pun bisa menghadapi bencana besar. Berhenti,
Suang Liangji suruh mereka berhenti, kata Feng Yuliu dengan cemas. Berhenti. Mendengar ini, Suang Liangji awalnya tertegun, lalu marah. Berhenti. Apa kamu sedang bermimpi? Apa pantas untuk seorang pelayan? Hah, saat ini, kesabaran Suang Liangji sudah mencapai batasnya. Ia sungguh tak habis pikir mengapa Feng Yuliu begitu peduli dengan hidup dan mati seorang pelayan. Bunuh dia, raung Suang Liangji. Ia kini benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia berencana menjelaskan semuanya kepada Feng Yuliu setelah membunuh Xiao Fan. Namun, ide Suang Liangji memang bagus, tetapi sayangnya, para kultivator Suang Family yang kuat tidak cukup kuat untuk menekan Xiao Fan. Duar, duar, duar. Pertarungan itu berlangsung selama setengah jam. Xiao Fan tidak terluka, sementara beberapa kultivator ranah Senwang terluka, masing-masing dengan darah di sudut mulut mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Suang Liangji menunjukkan ekspresi ngeri. Pihak lain hanya berada di ranah Senhou, dan 3 kultivator ranah Senwang bukanlah tandingannya. Hehehe, terlalu lemah, kata Xiao Fan dingin, memancarkan aura yang menusuk tulang. Dengan kalian seperti ini, apa kalian masih pantas menyebut diri kalian ranah Senwang? Mendengar kata-kata Xiao Fan, ketiga kultivator ranah Senwang itu menjadi semakin marah. Mereka menyerang Xiao Fan lagi. Kali ini, mereka semua menggunakan jurus andalan mereka. Namun sayangnya, kesenjangan kekuatan itu dapat dengan mudah dijembatani. Bahkan dengan 3 kultivator ranah Senwang yang menggunakan kekuatan penuh mereka masih tidak dapat dengan mudah menekan Xiao Fan. Sekarang, danau spiritual tetua Suang telah hancur total. Ada barisan pertahanan yang kuat di dekatnya, namun tetap saja tidak mampu menahan bentrokan antara Xiao Fan dan 3 kultivator ranah Senwang. Melihat ketiga kultivator ranah Senwang dalam kondisi menyedihkan seperti itu, Suang Liangji menggertakkan giginya penuh kebencian, langsung murka, dan bergumam pada dirinya sendiri, sambil melantunkan formasi keluarga Suang. Krak, duar. Seketika, 8 penjuru terkoyak, dan aura yang tak terlukiskan merasuki mana-mana. Suang Liangji, apa yang kamu lakukan? Wajah Feng Yuliu berubah drastis saat melihatnya, dan dia berteriak ketakutan. Tidak diragukan lagi, Suang Liangji berencana menggunakan beberapa cara khusus. Feng Yuliu, ini bukan urusanmu, kata Suang Liangji dingin. Setelah langit dan bumi terkoyak, aura yang tak terlukiskan muncul, disertai raungan binatang buas yang menakjubkan. Saat itu, Feng Yuliu merasakan krisis yang hebat. Bukan hanya Feng Yuliu, para kultivator keluarga Suang lainnya pun merasakan hal yang sama, merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Mungkinkah itu binatang buas yang ditekan tetua Suang waktu itu? Pasti mereka. Gawat, hati-hati. Begitu binatang buas muncul, mereka akan membantai semuanya. Ini, senior Suang, tenanglah. Melihat binatang buas meraung di langit dan bumi, semua orang menjadi sangat khawatir. Jika Suang Liangji melepaskan binatang buas, konsekuensinya akan mengerikan. Melihat hal ini, Feng Yuliu menggertakkan giginya dengan keras dan bergegas menuju Suang Liangji, berniat untuk menghentikannya. Enyahlah. Energi Suang Liangji meraung, kultivasinya jauh melampaui Feng Yuliu. Dengan kekuatan Feng Yuliu, dia bahkan tidak bisa mendekat sebelum dihantam oleh energinya. Wajah Feng Yuliu pucat, dan dia menggertakkan giginya karena kebencian. Melihat ini, Xiao Fan dipenuhi amarah yang memuncak dan langsung menyerbu ke arah Suang Liangji. 3 kultivator ranah Senwang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi mereka sama sekali tidak sebanding dan dikalahkan satu demi satu. Melihat Xiao Fan menyerbu ke arahnya, Suang Liangji terkejut sekaligus takut, lalu ia melantunkan mantra lebih cepat. Akhirnya, tepat saat Xiao Fan mencapai Suang Liangji, dia selesai melantunkan mantra untuk melepaskan binatang buas. Duar. Xiao Fan melancarkan pukulan, yang langsung menghancurkan setengah tubuh Suang Liangji. Pada saat ini, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari langit dan bumi,
masing-masing dengan ganas berniat membunuh semua orang di dekatnya. Para binatang buas yang muncul dari antara langit dan bumi menyerbu keluar, melancarkan serangan membabi buta kepada Xiao Fan dan yang lainnya. Bahkan Feng Yuliu pun diserang oleh mereka. Melihat Feng Yuliu diserang, Xiao Fan segera pergi ke sisinya, menghalangi semua binatang buas yang menyerang. Kultivasi dari binatang buas ini berkisar dari tingkat pertama hingga kelima ranah Shenwang. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, dan jumlah mereka sangat banyak, setidaknya ratusan jika dilihat sekilas. Untungnya, ratusan binatang buas tidak hanya menyerang Xiao Fan tetapi juga menyerang orang-orang dari keluarga Suang. Bahkan 3 kultivator ranah Shenwang juga menghadapi serangan ratusan binatang buas. Duar, 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 Ark selamatkan aku, selamatkan aku. Adapun murid biasa dari keluarga Suang, mereka sekarang dalam masalah besar, sama sekali tidak mampu menahan serangan binatang buas, dan satu demi satu, mereka menjadi makanan bagi binatang buas. Hanya Suang Liangji yang berbeda. Setelah tubuhnya pulih, binatang buas di dekatnya merasakan garis keturunannya dan tidak menyerang. Bunuh, bunuh dia. Wajah Suang Liangji berubah menjadi ganas dan ganas, menatap tajam ke arah Xiao Fan dan Feng Yuliu. Sekarang, Suang Liangji bahkan memendam niat membunuh terhadap Feng Yuliu. Namun, sangat disayangkan binatang buas ini tidak mematuhi perintah Suang Liangji. Melepaskan binatang buas saja sudah merupakan batas kemampuan Suang Liangji saat ini. Lebih jauh lagi, instruksi kakeknya saat itu adalah bahwa ia hanya dapat melepaskan binatang buas yang ditekan ketika menghadapi krisis hidup atau mati. Akibatnya, sekarang, untuk bersaing mendapatkan perhatian, Suang Liangji melupakan instruksi kakeknya dan melepaskan binatang buas yang ditekan. Bunuh-bunuh mereka. Suang Liangji tidak peduli dengan kematian anggota keluarga Suang di dekatnya, ia hanya ingin melihat Xiao Fan mati di depan matanya. Namun, kekuatan Xiao Fan jauh melampaui imajinasi Suang Liangji. Bahkan setelah melepaskan binatang buas ini, dia masih tidak bisa dengan mudah membunuh Xiao Fan. Melihat hal ini, Suang Liangji menjadi murka. Saudara Suang, cepat kembalikan binatang buas itu. Saudara Suang, kita tidak bisa menahan mereka lagi. Liangji, cepat kembalikan binatang buas itu. Di dekatnya, bahkan 3 kultivator ranah Shenwang pun ikut angkat bicara. Aku pada saat ini, Suang Liangji mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi ketenangan Suang Liangji pun tidak berguna, karena dia sama sekali tidak mengetahui mantra untuk menahan binatang buas. Aku tidak tahu bagaimana Suang Liangji berkata tanpa pikir panjang. Mendengar kata-kata Suang Liangji, semua kultivator di sekitarnya menjadi sangat khawatir. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu yang melepaskan mereka. Suang Liangji, kamu benar-benar tidak tahu. Suang Liangji, cepat panggil binatang buas ini, atau mereka akan membunuh kita semua. Para anggota keluarga Suang berbicara dengan penuh kesedihan. Aku tidak berbohong, aku benar-benar tidak tahu caranya. Suang Liangji menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat muram. Mendengar hal ini, Xiao Fan menatap Suang Liangji dengan tatapan seperti orang bodoh. Meskipun binatang buas di dekatnya tangguh, mereka masih kurang untuk melukainya. Namun, tindakan Suang Liangji niscaya akan menimbulkan kebencian yang meluas di kemudian hari. Dengan Xiao Fan yang melindunginya, Feng Yuliu tentu saja aman, tetapi Feng Yuliu yang cerdas tahu betul bahwa masalah yang akan dihadapi akan sangat besar. Sekarang mereka telah menyebabkan keributan besar di keluarga Suang, dan banyak sekali murid dari keluarga Suang yang meninggal. Dia dan Xiao Fan pasti akan mendapat masalah nanti. Feng Yuliu sekarang hanya berharap agar Istana Ilahi Biyun tidak memihak Suang Liangji nantinya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana wajah Suang Liangji berubah drastis, dan dia dengan cepat mengeluarkan slip giok untuk memberitahu kakeknya agar segera kembali. Pada saat yang sama, meskipun Suang Liangji telah mengaktifkan penghalang keluarga Suang sebelumnya. Namun, karena munculnya ratusan binatang buas, keributan hebat masih terjadi di Istana Ilahi Biyun.
Tempat itu sepertinya keluarga Suang, kan? Keluarga Suang, apa yang terjadi dengan keluarga Suang? Aku tidak tahu, kenapa ada keributan besar seperti ini. Oh benar, bukankah tetua Suang sedang tidak ada di sini? Semua orang penasaran, melihat ke arah keluarga Suang. Istana Ilahi Biyun sangat besar, dan umumnya, urusan masing-masing wilayah diselesaikan oleh pemilik wilayah itu sendiri. Situasi seperti yang terjadi saat ini sangat jarang terjadi, bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Seketika banyak orang dari Istana Ilahi Biyun berlarian menuju keluarga Suang, bahkan membuat banyak tetua Istana Ilahi Biyun khawatir. Ini aura klan Taoti. Tetua Suang diperintahkan untuk membasmi klan Taoti saat itu, dia tidak membasmi mereka sepenuhnya, dan meninggalkan beberapa anggota, membesarkan mereka di wilayahnya. Mungkinkah itu para Taoti? Itu tidak benar, karena mereka dibesarkan oleh tetua Suang. Mengapa mereka mengamuk sekarang? Semua orang terkejut. Jangan terlalu khawatir tentang itu, pertama-tama hancurkan penghalang itu dan lihat apa yang terjadi di dalamnya. Pada saat ini, kepala Istana Ilahi Biyun muncul dan berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, kepala Istana Ilahi Biyun membentuk segel tangan, mengaktifkan formasi besar Istana Ilahi Biyun untuk memberikan tekanan padanya. Tetua Istana Ilahi Biyun di sekitarnya juga ikut beraksi, bersama-sama menerobos penghalang keluarga Suang. Krak, krak. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.